menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan November papan reklame. 2024, Adi Sasmito ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu 2 November 2024 mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek. Kami dari kelompok 3 akan menganalisa tentang korupsi yang terjadi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yang melibatkan Sekda Pak Hadi Sismanto. Saya Muhamdani Fatorosi dengan NIM 1065 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Farhan Rahman Aswanto dengan NIM akhir 1111 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Andasya Reva Martajaya dengan NIM akhir 1098 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Amelia Putri Aryani dengan NIM akhir 1044 dari Prodi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian. Saya Marsha Auribi Sevira dengan akhiran NIM 1176 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Muhammad Nizar Wicaksono dengan NIM akhir 3066 dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur terkait pemasangan billboard senilai 1,7 miliar telah menjadi perhatian publik. Kasus ini diduga melibatkan praktik penyalahgunaan anggaran dan suap yang menunjukkan adanya indikasi kuat terhadap tindakan koruptif oleh oknum pejabat pemerintah daerah. Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, kasus ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik, serta keberlangsungan pemerintah yang bersih dan berwibawa di tingkat daerah. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Kasus billboard ini menunjukkan adanya potensi penyelewengan anggaran yang besar dengan sekda yang seharusnya mengawasi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi. Faktor utama penyebab korupsi ini adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta kurangnya transparansi dalam proyek pemerintah. Pengawasan yang tidak efektif memberi ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan anggaran negara. Kasus korupsi ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang sesuai dengan teori Joseph Nye tentang korupsi sebagai perilaku penyimpangan untuk keuntungan pribadi. Dengan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya transparansi sebagaimana dijelaskan oleh Rose Ackerman, memungkinkan memanipulasi anggaran dengan memecah proyek untuk menghindari proses tender yang merugikan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Jika kita melihat dari sisi nilai Pancasila, tentunya kasus korupsi ini melanggar beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, terdapat pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hak atas kesejahteraan masyarakat telah diambil dengan adanya korupsi ini. Serta pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana adanya korupsi ini menciderai keadilan sosial yang berlaku di negara kita. Kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Jember, Hadi Sismanto menjadi perhatian publik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka terkait pengadaan billboard pada tahun 2023. Hadi, yang saat itu menjabat sebagai PLT Kepala Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda, diduga melakukan pengadaan billboard yang seharusnya menjadi tanggung jawab Biro Reklame, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011. Selain itu, ia diduga memecah paket pengadaan untuk menghindari prosedur tender yang seharusnya diikuti. Berpotensi merugikan kualitas dan akuntabilitas pengadaan. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 1,7 miliar yang dihitung oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Tindakan Hadi ini memperburuk citra pemerintah daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi. Setelah serangkaian penyelidikan, Hadi ditetapkan sebagai tersangka
dan ditahan dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun dan denda yang cukup besar. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mencegah praktik korupsi serupa di masa depan. Sila pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk berlaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Hadi Sasmito jelas bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Ia tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Yang kedua, sila kedua, yaitu sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak merugikan orang lain. Tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan orang banyak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kepentingan pribadi atau golongan. Tindakan korupsi justru memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena mengorbankan kepentingan bersama demi keuntungan pribadi. Sila keempat, sila ini mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang kelima, sila ini mengajarkan kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan korupsi merampas hak-hak masyarakat atas kesejahteraan dan pembangunan yang ada. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekda Jember, Hadi Sasmito merupakan cerminan dari penyimpanan dari nilai-nilai Pancasila. Tindakan korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk memberantas korupsi dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Solusi untuk masalah tersebut menurut undang-undang dapat diatasi dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU ini mengatur tentang pencegahan dan penindakan korupsi dengan fokus pada aspek hukum pidana. Yang kedua, pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. UU ini mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, termasuk informasi tentang pengelolaan anggaran negara. Menurut saya, solusinya adalah dengan pentingnya untuk membangun etika dan integritas para pejabat publik melalui pendidikan karakter, pelatihan, dan program pembinaan. Serta untuk peran masyarakat sendiri, yakni masyarakat harus aktif mengawasi anggaran dan melaporkan dugaan korupsi melalui media sosial, forum diskusi, dan organisasi masyarakat. Jadi, kesimpulannya, kasus korupsi Birbot senilai 1,7 miliar yang berujung pada penahanan Sekda Jember, yaitu Bapak Hadi Sismanto sebagai tersangka. Ini mencerminkan masalah mendasar dalam tata kelola keuangan dan integritas pejabat publik tingkat daerah. Praktik penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, dan lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama terjadinya kasus korupsi Birbot di Jember ini. Akibatnya keuangan negara rugi, tercorengnya pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama daerah Jember, semakin menurun. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan, menerapkan transparansi dalam pengelolaan proyek publik, dan meningkatkan integritas pejabat daerah melalui penegakan hukum yang tegas dan sistematis. Pemerintah juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan untuk mencegah terulang kasus korupsi di masa depan. Sekian dari kelompok kami, itulah yang bisa kami berikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun banyak kekurangan, karena kami manusia bukan Nabi Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause it's time for me to lose in my life. I found only time will tell. I will figure out that we
life I found that was I just get right near the fire.